Cek, cek. Yo, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi dengan gua yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Jadi pada video ini gua bakal bahas tentang The Conjuring Devil Made Me Do It. Seri ketiga film Conjuring yang membuat gua ketakutan nih, atau enggak? Sebelum itu, gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah banyak bantu channel ini sampai 3.000 subscriber. Meski gue harus bilang, view gue jatuh banget nih gara-gara idealisme baru yang gue bawa. Tapi gue yakin, yang gue lakuin itu lebih baik dari apa yang gue lakuin di masa lalu. Jadi semoga gue bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Dan juga gue ingin bilang, kalau kemungkinan besar, kedepannya gue bakal lebih sering untuk upload konten di channel ini. Karena ya, urusan perkuliahan gue juga udah beres nih. Jadi gue bisa lebih manajemen waktu lebih baik sekarang. So, kalian yang ingin tahu tentang kisah di balik suatu film dan apa motivasi melandasi suatu film dibuat, gue sangat rekomendasiin buat subscribe channel ini. Jadi, nggak usah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Di saat Warner Brother masih mencoba memperbaiki kekacauan yang terjadi di jagat DCEU, di mana ketegangan karena munculnya visi Zack Snyder yang rupanya disukai oleh banyak orang, studio lain dari Warner Brother menjulang kesuksesan yang lebih besar dan konsisten dibandingkan seri-seri film lainnya. Dengan franchise The Conjuring, Warner Brother telah melahirkan 7 rangkai film dalam 8 tahun ini, dengan total pendapatan hampir 2 miliar dolar di box office global. Belum pernah tuh terjadi sebelumnya untuk film yang mengambil genre horor. Cukup menarik untuk dikulik bagaimana caranya Warner Brother mengubah sedikit konsepnya dan melahirkan lebih banyak duitnya. The Conjuring banyak terinspirasi oleh sosok pasangan penyelidik kegiatan paranormal atau mistis, yakni Ed dan Lorraine Warren, yang menurut beberapa orang sebagai penipu ulung dan penggila publisitas, di mana mereka berdua mengilhami 7 film The Conjuring dan memberikan hentakan pada seri boneka picik Annabelle. Yang kemudian dari Annabelle itu lahir film The Nun, yang mengangkat iblis falak sebagai biang masalahnya. Dan boneka Annabelle juga melompat ke film The Curse of La Llorona. Agak sedikit aneh dan absurd sebenarnya mendengar bagaimana boneka Annabelle bisa saling berkaitan dengan film-film yang sepertinya tidak terlalu penting untuk ada di film-film itu. Perpindahan-perpindahan inilah yang sedikit mulai menipis di film terbaru mereka, yakni The Conjuring The Devil Made Me Do It. Suatu langkah fresh yang baik pada franchise film yang mulai menunjukkan tanda kelelahan. Berfokus pada tahun 1981, di mana Warren berusaha mengusir roh jahat dari tubuh seorang anak kecil di Connecticut. Nah, namun roh jahat itu setelah keluar dari tubuh si bocah, malah masuk ke tubuh seorang pemuda bernama Arnie, yang kemudian pemuda itu membunuh rekannya sendiri. Subjudul film ini, yakni The Devil Made Me Do It, juga adalah suatu pembelaan terhadap hukuman yang akan diberikan kepada si Arnie, yang kemudian menjadi suatu hal yang booming kala itu, karena ya bayangkan aja nih, kalian akan dihukum di pengadilan, tapi kalian bilang kalau setan yang membuat kalian membunuh orang lain, bukan dari diri kalian sendiri yang membunuh orang itu. Sama seperti film Conjuring sebelumnya, ada plot prosedural yang membantu mengamankan minat gua di saat Warren berusaha mencari tahu dari mana iblis itu muncul. The Conjuring 3 memperluas formula rumah berhantu dari 2 film pertama untuk memasukkan cerita detektif, membuat film ini sedikit lebih menarik dan terasa tidak terlalu berulang. Ya, tapi kembali gue kasih tahu, menambah 1 sendok gula ke segelas teh tidak akan pernah mengubah teh menjadi madu. Itulah yang terjadi pada si penulis Aquaman, David Leslie Johnson, di mana ia memunculkan penyihir, setan di bawah tempat tidur, hingga zombie di kamar mayat, yang membuat gue malah merasa geli dan bukannya takut. Sementara gue bertanya-tanya berapa banyak lagi kisah Warren yang kemudian akan difilmkan di masa depan. Efektivitas The Conjuring 3 harus menjadi reminder buat Warner Brother bahwa ada nih film horor mereka yang masih laku di pasaran. Ini yang mungkin bakal ngebuat mereka mulai mempertimbangkan untuk memberikan dana yang lebih besar untuk project The Conjuring berikutnya. Dan skor gua untuk film The Conjuring The Devil Made Me Do It adalah videonya selesai.